Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan, yang mewujud dalam diri kita sebagai Sang hidup, yang membuat tubuh kita berdaya. Kehadiran Allah dalam diri kita membuat kita bisa melihat, membuat kita bisa mendengar, membuat kita bisa merasakan seluruh sensasi yang ada di alam semesta ini. Sungguh sangat bodoh orang yang sampai hari ini mengatakan Allah jauh. Padahal Allah mewujud dalam diri kita sebagai Sang hidup yang membuat tubuh kita menjadi begitu berdaya, begitu bergairah, begitu berharisma, begitu berwibawa. Dan hari ini tubuh kita dihargai oleh siapapun yang berinteraksi dengan kita karena ada kehadiran Allah dalam diri kita. Karena ketika Allah sudah pergi dari tubuh ini, yang sering disebut menghembuskan napas yang terakhir, maka siapapun yang sudah menghembuskan napas yang terakhir, maka tubuhnya kehilangan harisma, kehilangan wibawa. Bahkan betapapun seseorang mencintai pasangannya, kalau sudah tidak bernafas lagi, maka akan buru-buru diasingkan, akan buru-buru dibuang dengan cara yang sepertinya lebih terhormat, karena disolatkan dulu, dimandikan dulu, dikafani, tapi ujung-ujungnya dibuang juga, dan ujung-ujungnya dilupakan juga. Walaupun seseorang itu harus menangis karena kehilangan yang dicintainya, tangisan itu juga berbatas. Ya paling lama juga seminggu, dan setelah itu pasti akan dilupakan. Dan orang yang hidup akan kembali untuk mempersiapkan kehidupan selanjutnya. Jadi oleh karena itu mari kita bersyukur hari ini kita masih bisa bernafas. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah, seraya menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang istimewa kalau kita membaca Quran surat Al-Fatihah. Karena di surat Al-Fatihah itu ada kalimat Ar-Rahmanir-Rahim dibaca 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim itu yang pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi Quran surat Al-Fatihah ini istimewa. Dibuka dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, diisi juga dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi dibuka dengan cinta dan diisi dengan cinta. Dapat dipastikan apapun pekerjaan yang dimulai dengan cinta dan diisi dengan cinta, pasti buahnya adalah cinta. Karena hadiah dari cinta adalah cinta itu sendiri. Ar-Rahman Ar-Rahim itu nama Allah di permulaan Asmaul Husna. Jadi yang hafal Asmaul Husna 99 itu sudah tidak asing lagi. Ar-Rahman Ar-Rahim itu 2 nama Allah yang permulaan. Baru Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, terus sampai As-Sabur. As-Sabur nama yang ke-99. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah 2 nama pertama dari Allah. Jadi Allah mengenalkan nama dirinya itu dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Harusnya kita pun sebagai hamba-hamba Allah
mengenalkan jati diri kita itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena diri sejati kita adalah ruhnya Allah yang ditiupkan ke dalam tubuh kita ketika tubuh kita sudah sempurna. Jadi kalau ruhnya Allah itu sebagai sang wajibul wujudnya Allah, maka di balik ruh itu pasti ada sifat Allah. Karena zat tidak mungkin berpisah dengan sifatnya. Jadi tidak pernah ada seseorang membeli asin ke warung, pasti beli garam. Tidak pernah ada seseorang beli manis ke warung, pasti beli gula. Karena gula di dalamnya ada manis. Gula itu zatnya, sedangkan manis itu adalah sifatnya. Garam itu zatnya, sedangkan asin itu adalah sifatnya. Jadi tidak mungkin kita bisa memisahkan zat dengan sifat. Jadi kalau Allah sudah meniupkan dirinya, bagian dari dirinya yang namanya ruhku ke dalam tubuh kita saat dicipta sempurna di rahim ibu kita, berarti sesungguhnya peniupan itu ada dua. Yang pertama peniupan zatnya, yang kedua peniupan sifatnya. Jadi zat dengan sifat tidak mungkin bisa dipisahkan. Jadi harusnya setiap kita sadar bahwa dalam diri kita ada dia, sekaligus juga ada sifat-sifat dia. Makanya manusia yang sempurna adalah mereka yang sudah bisa menunjukkan sifat-sifat dia di dalam kehidupannya. Maka muncullah ayat yang mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi mekanisme berbuat baik itu harusnya seperti Allah berbuat baik kepada kita. Allah berbuat baik mengawali dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Terlalu sering telinga kita mendengar dua kalimat itu. Lalu apa sesungguhnya Ar-Rahman, apa sesungguhnya Ar-Rahim? Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad menyatakan Ar-Rahman Rahmanud dunya, Ar-Rahim Rahimud dunya wal akhirah. Jadi Rahman itu segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan-urusan materi. Sedangkan Ar-Rahim adalah segala sesuatu yang berurusan dengan materi sekaligus juga yang imateri. Jadi kalau dalam bahasa fisika, setiap materi pasti ada energi. Di balik materi ada energi. Karena apa? Karena materi sendiri sesungguhnya adalah energi yang memadat. Jadi kalau orang berbicara aspek materi saja, itu Ar-Rahman. Tapi kalau dia bisa menggunakan materi untuk memperoleh energi, maka dia sudah memasuki Ar-Rahim. Itu yang disebut dengan golongan kanan. Oleh karena itu maka di Quran dikatakan fa ashabul maimanati ma ashabul maimana. Dan golongan kanan, beruntunglah golongan kanan. Jadi golongan kanan itu adalah mereka yang sudah memandang materi sekaligus di belakangnya ada energi. Oleh karena itu orang yang sudah sampai di kesadaran ini, ketika dia melihat manusia, dia tidak melihat manusia sebagai wujud materi saja. Dia melihat di balik materi ada energi. Energi yang meliputi dan menggerakkan manusia adalah sang hidup. Oleh karena itu maka malaikat dengan iblis itu bedanya sederhana. Iblis itu melihat materi sebagai materi, sedangkan yang namanya malaikat dia mampu melihat materi juga di dalamnya ada energi. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ini kalau disingkat menjadi cinta. Start the day with love. Feel the day with love. Kalau kita mengawali segala sesuatu dengan cinta dan mengisi sesuatu dengan cinta, hasilnya pasti cinta. Jadi sesungguhnya Allah sendiri mengenal dirinya sebagai cinta. Nah, kenapa kita harus memanunggal bersama Allah? Supaya kita bisa mengakses sumber cinta. Dan orang yang sudah mengakses sumber cinta, sudah sampai di sumbernya cinta, maka dia pun akan menjadi cinta itu sendiri. Jadi apa bedanya orang yang sudah mendapatkan cinta dengan orang yang belum mendapatkan cinta? Bedanya sangat kentara, sangat berbeda.
orang yang sudah bisa mengakses sumber cinta, dia sudah menjadi sumber cinta. Sedangkan orang yang belum mengakses sumber cinta, dia sendiri tidak memiliki cinta. Lalu bagaimana cara mengukurnya antara orang yang sudah bisa mengakses cinta dengan yang belum? Cara mengukurnya sederhana. Orang yang belum mengakses sumber cinta berarti dia tidak memiliki cinta. Sekalipun dia disuruh untuk mencintai, dia tidak akan bisa memberikan cinta karena dia tidak punya cinta. Bagaimana orang yang tidak memiliki sesuatu disuruh untuk menyumbangkan sesuatu yang tidak dia miliki? Jadi kalau ada orang yang tidak bisa mengakses sumber cinta, tidak punya cinta, dipaksa harus mencintai, maka paling dia kalau mencintai berpura-pura mencintai karena sesungguhnya dia tidak punya cinta itu. Nah, siapa yang salah? Yang salah itu adalah yang merengek-rengek untuk dicintai oleh orang yang tidak punya cinta. Jadi sama saja dengan orang yang tidak punya uang, kemudian dipaksa untuk memberikan uangnya, jelas-jelas dia tidak punya uang. Yang salah adalah orang yang memaksa. Orang yang tidak punya uang harus mengeluarkan uangnya. Jelas tidak punya uang, dipaksa harus memberikan uangnya. Jadi yang salah adalah yang merengek-rengek untuk meminta uang pada orang yang jelas-jelas tidak punya uang. Orang tidak punya apa-apa, dipaksa harus menyumbangkan apa-apa. Yang salah adalah yang memaksa harus menyumbangkan apa-apa pada orang yang tidak punya apa-apa. Makanya ada orang yang dalam hidup ini selalu menyiapkan diri untuk dicintai. Itu orang yang tidak punya cinta. Ada orang yang dalam hidup ini menyiapkan diri untuk mencintai karena dia sudah punya cinta. Jadi kesimpulannya hanya yang punya cinta yang bisa mencintai. Yang tidak punya cinta disuruh mencintai, sekalipun dipaksa harus mencintai, dia hanya berpura-pura mencintai, tapi dia tidak punya cinta. Jadi manusia itu ada yang senang menempatkan tangannya di atas, tapi ada juga yang senang menempatkan tangannya di bawah. Jadi orang yang selalu setiap periode tahun menempatkan tangannya di bawah, ingin selalu dicintai, salah apa tidak? Salah apa tidak? Tidak salah, karena dia memang tidak punya cinta. Nah, salahnya dia tidak mau mengakses sumber cinta yang ada dalam dirinya. Padahal dalam dirinya itu ada sumber cinta, ada Allah. Allah itu berada di setiap tubuh. Allah itu berada di setiap manusia. Ada manusia yang tidak mau memantaskan dirinya, seakan-akan Allah itu dekat dengan si A tetapi tidak dekat dengan dirinya. Dan dia mengatakan, saya tidak punya apa-apa, padahal dalam dirinya punya Allah, sang sumber cinta. Jadi Allah itu tergantung sangkaan dia. Dia tidak mempercayai Allah yang ada dalam dirinya. Jadi ketika Allah tidak dipercaya oleh dia, Allah tetap tinggal di sini, tapi Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan tingkat kepercayaan dia kepada Allah. Jadi nggak apa-apa kalau suatu saat kita menampakkan diri, tangan kita di bawah. Tetapi kita harus punya cita-cita pada titik tertentu, ingin tangan saya di atas. Karena tangan di atas bagaimanapun jauh lebih terhormat dan mulia. Bukan berarti yang tangan di bawah tidak terhormat. Karena yang tangannya di bawah juga penting. Karena tidak ada tangan di atas kalau tidak ada yang tangannya di bawah. Tidak ada sebuah pemberian kalau tidak ada yang mau diberi. Oleh karena itu maka saya mengajarkan belajar berterima kasih pada orang yang mau diberi. Karena kalau tidak ada mereka yang mau diberi, tidak ada pemberian. Sehingga orang yang berkelimpahan harta juga tidak bisa berbuat kebaikan kalau tidak ada mereka. Jadi adanya yang mau diberi justru membuka peluang bagi mereka yang mau memberi untuk melakukan kebaikan. Jadi penting sebetulnya ada yang tangan di bawah. Tetapi harusnya orangnya tidak itu-itu saja. Yang tangannya di atas itu penting, harus ada. Tapi kalau bisa orangnya tidak permanen.
Bukan itu saja. Itu maksud saya. Yang tangannya di atas perlu, yang tangannya di bawah perlu. Tetapi lebih perlu lagi, yang tangan di bawah itu orangnya tidak permanen. Jadi sekali lagi, ya, ada yang ingin dicintai, ada yang ingin mencintai. Nah, yang ingin dicintai karena memang dia perlu cinta, belum punya kan? Yang mencintai karena dia sudah berkelimpahan cinta. Jadi sebetulnya sangat mudah membedakan orang. Ada orang yang berkelimpahan harta, tetapi menempatkan diri sebagai tangannya di bawah, ingin dicintai. Jelas sekali bahwa dia belum bisa mengakses sumber cinta. Berarti sebetulnya dia tidak bisa diukur banyak sedikitnya harta dengan sudah mengakses sumber cinta atau belum. Karena bagi mereka yang sudah bisa mengakses sumber cinta, sekecil apapun, walaupun dia punya hartanya sedikit, rasa ingin berbagi kepada orang itu tetap kuat. Karena apa? Karena dia didorong oleh sumber cinta yang ada dalam dirinya. Ini perbedaannya. Jadi oleh karena itu, beruntung mereka yang sudah diberi kesempatan oleh semesta untuk menjadi sumber cinta dan bisa memberi. Dan beruntung juga orang yang hari ini masih diperankan sebagai penerima dari sumber cinta itu. Itu juga penting. Tetapi kalau bisa jangan permanen. Nah, itu sebabnya di dalam agama Islam ada kewajiban zakat. Nah, zakat ada dua, satu zakat harta, dua zakat fitrah. Zakat harta dengan zakat fitrah bedanya juga sangat kentara. Kalau zakat harta, ya tentu saja membersihkan harta kita untuk orang yang punya harta. Tapi zakat fitrah tidak dikaitkan dengan harta. Bahkan bayi yang baru lahir pun itu harus dizakati. Jadi zakat fitrah itu sebetulnya adalah zakat untuk memfitrahkan kembali fitrahnya manusia supaya kembali ke fitrahnya. Itu adalah pendidikan untuk menyucikan jiwa juga sebetulnya. Makanya zakat fitrah itu berlaku untuk semua orang. Sekalipun dia baru lahir, itu sudah terkena zakat fitrah. Jadi kalau misalnya ada bayi umurnya baru 3 bulan, 4 bulan, itu harus dizakati kalau fitrah. Makanya zakat fitrah itu sudah tertentu. Jumlahnya adalah 2,5 kilogram beras. Diuangkan boleh, tetapi ketika diuangkan harus adil. Uangkan sesuai dengan harga beras yang dimakan oleh kita. Harus adil. Ya, jangan ketika kita makan berasnya, beras yang harga 15.000 per kilo, giliran zakat ya, kemudian ya cari beras yang harganya 10.000 per kilo. Tentu saja itu sudah kelicikan. Sebenarnya zakat fitrah itu yang diperlukan adalah kejujuran yang semacam itu. Nah, zakat sendiri arti yang sebenarnya adalah membersihkan. Apa yang dibersihkan? Yang dibersihkan memang syariatnya adalah harta. Yang dibersihkan memang syariatnya adalah materi. Tetapi sesungguhnya proses pembersihan materi itu adalah latihan untuk melepaskan kemelekatan jiwa kepada harta. Jadi sebetulnya ujung-ujungnya yang dibersihkan adalah jiwa-jiwa juga. Makanya ada istilah tazkiyatun nafs. Jadi yang dibersihkan itu adalah nafs. Nafs itu adalah terjemahan dari jiwa, terjemahan dari diri. Nah, tetapi jangan sombong ketika kita sudah mengeluarkan zakat harta maupun zakat fitrah. Rasanya saya sudah zakat. Nah, zakat itu dalam bahasa Al-Quran itu ada muzaki, ada yang namanya mustahik. Nah, muzaki itu adalah orang yang berkewajiban untuk berzakat. Mustahik adalah mereka yang berhak untuk menerima zakat. Jadi mustahik itu ya salah satunya adalah fakir miskin. Juga termasuk di dalamnya adalah yatim. Jadi jangan diidentikan fakir miskin dengan yatim. Karena kalau yatim, sekalipun dia itu yatim, kalau dia itu berkemampuan, tentu saja ya, itu kan hak-hak itu boleh diambil, boleh tidak, bukan suatu kewajiban untuk diambil. Karena sebetulnya semua kita ini secara syar'i ya yatim. Saya itu yatim, nggak ada ibu bapaknya.
Ini syar'i ya, syar'i. Jadi yatim itu adalah yang tak beribu, yang tak berbapak secara syar'i. Artinya bukan tidak beribu, bukan tidak berbapak, ibu bapaknya sudah tidak bersama dia lagi alias meninggal. Siapa yang di dunia ini ibu bapaknya permanen? Kan nggak ada. Bahkan seorang presiden pun ayah ibunya kan meninggal. Jadi kalau presiden pun sebenarnya yatim juga, dalam kategori yatim secara syar'i karena ibu bapaknya sudah meninggal. Nah, biasanya memang ada kaitan antara yatim secara syar'i dengan fakir miskin. Gara-gara ayah dan ibunya meninggal sehingga tidak ada yang bisa menafkahi lagi, maka dia dikategorikan sebagai fakir miskin. Itu secara syar'i. Apakah mereka perlu dibantu? Ya tentu saja perlu. Perlu. Tetapi kalau kita sudah membantu mereka, ya belum selesai. Belum selesai. Makanya muncullah Quran surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Celakalah para pendusta agama. Nah, siapa pendusta agama itu? Apakah mereka yang tidak beragama? Bukan. Pendusta agama itu tentu saja dia beragama. Fazalikal ladzi yadu'ul yatim, tetapi mereka tidak peduli kepada yatim. Nah, tadi yatim itu adalah yang tak beribu, tak berbapak. Yang dimaksud tak beribu, tak berbapak secara syar'i itu ibu bapaknya sudah meninggal. Itu namanya yatim. Tapi yatim yang itu cuman yatim dalam pengertian syar'i. Nah, sekarang yatim dalam pengertian hakiki apa itu? Yang tak beribu, yang tak berbapak sesungguhnya adalah jiwa kita. Karena jiwa itu tidak pernah dilahirkan. Jiwa itu kan ditiupkan, tidak dilahirkan. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Nah, di dalam ruhku itu ada jiwa di situ. Karena dalam ruhku itu ada 3 unsur. Ada Allah, ada Rasul sejati, ada juga jiwa yang akan dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga sang jiwa ini sebenarnya tidak sendirian. Oleh karena itu maka jiwa itu selalu dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Jadi Rasul itu ada 2. Ada Rasul yang syar'i, wujudnya adalah manusia. Ada Rasul yang hakiki. Itu ada pada diri setiap manusia. Itu yang senantiasa membimbing kita dari dalam. Itu sebenarnya guru kita yang sebenarnya. Jadi jiwa kita itu tidak sendirian, ditemani oleh Allah dan Rasulnya dalam diri kita. Oleh karena itu maka sang jiwa ini kalau mengikuti Allah dan Rasulnya pasti akan selamat. Nah, siapa pendusta agama? Adalah mereka yang mentelantarkan jiwanya. Apa artinya? Jiwanya ini tidak pernah mau mendengarkan Allah dan Rasulnya. Contoh, ada orang sholat. Ketika orang sholat, apakah dia memperhatikan jiwanya? Sholat hanya memperhatikan raganya, tangan takbir, badan ruku, kemudian sujud, i'tidal, duduk antara 2 sujud. Semua aspek-aspek yang berhubungan dengan gerakan tubuh sudah dipenuhi. Nah, apakah orang ini sudah melibatkan jiwa dalam sholatnya? Makanya dalam Quran ada yang namanya kiblatain. Kiblatain itu 2 kiblat. Ada kiblat untuk tubuh, ada kiblat untuk jiwa. Kiblat untuk tubuh disepakati oleh umat Islam, yaitu menghadap ke Ka'bah. Makanya kalau kita pergi ke Mekah, ya, kan kita semua sholatnya di sana arahnya menghadap Ka'bah. Kalau kita di sini kan, yang penting menghadap kiblat lah gitu. Jadi apa itu berupa shaf ya, lurus kan? Nah, kalau di Mekah kan tidak begitu. Jadi shaf itu melingkar, shaf itu melingkar. Kalau di sini kan tidak ada yang shafnya melingkar. Di masjid ya shaf lurus seperti ini. Padahal di sana itu shafnya itu adalah melingkar. Jadi tidak berlaku kan luruskan shaf. Kalau di sana kan melingkar. Kalau diluruskan jadi kacau. Saya suka bingung ya. Karena imam di sana suka mengatakan luruskan shaf cuman pakai bahasa Arab. Kan kita ini untung nggak ngerti. Untung nggak ngerti. Nah, kalau ngerti begitu dibilang luruskan shaf,
kita akan luruskan shaf seperti kita sholat di masjid kita. Padahal kita sedang di sana. Di sana itu shaf melingkar. Kalau diluruskan, jadi nggak lurus ke Ka'bah. Itu sebabnya kata-kata luruskan shaf itu sebetulnya bukan di aspek materi, tapi luruskan shaf itu adalah di sini. Jadi shaf itu artinya adalah ketika kita sudah tahu Allah, sudah kenal kepada Allah, kita bisa mengingat kepada Allah. Jangan sampai ada celah di mana kita tidak bisa mengingat Allah. Nah, ketika ada celah kita mengingat yang selain Allah, berarti shafnya itu nggak lurus. Itu yang dimaksud dengan shafnya lurus. Makanya kan kita suka awas-awas kalau shafnya setelah lurus shafnya harus rapat. Kan gitu. Luruskan shafnya dan rapatkan. Bahaya perintah itu ketika di Mekah. Karena di Mekah semua orang shafnya kan melingkar sesuai dengan lingkaran yang sudah dibuat di sekitar Ka'bah. Yang pernah ke sana kan pasti lihat. Bingung kan ketika ke sana? Loh, kok di sini shafnya semua melingkar? Padahal di masjid-masjid di Indonesia semua shafnya lurus. Ketika ada perintah luruskan shaf dan rapatkan, untung nggak ngerti. Untung nggak ngerti karena pakai bahasa Arab. Makanya di sana kan biasa-biasa saja. Karena kalau dikatakan luruskan shaf, padahal di sana jelas-jelas melingkar, kan bahaya. Jadi nggak menghadap Ka'bah. Paham maksud saya? Itu sebabnya kiblat ada dua. Ada kiblat untuk raga kita supaya seragam, maka kita sholat menghadap ke kiblat. Dan di sini karena jauh dari Ka'bah, maka jaraknya jadi shafnya jadi lurus. Kalau di sana kan melingkar. Ayo perhatikan saya. Kalau ada titik di sini titik, kemudian kita bikin lingkaran di sini. Lingkaran. Itu kalau dekat dengan sumber, lingkarannya masih kelihatan. Tapi coba bikin lingkaran lebih jauh lagi, lebih jauh lagi, lebih jauh lagi, lebih jauh lagi. Yang paling jauh sana udah nggak kelihatan lagi lingkarannya. Saking besarnya lingkaran, kita melihat seakan-akan sudah lurus. Nah, itulah kenapa kita yang jauh dari Ka'bah lurus. Karena kejauhan lingkarannya. Paham ya? Ini sains supaya mengerti. Nah, itu sebabnya kiblat tain itu ada dua. Kiblat untuk raga kita, kiblat untuk jiwa kita. Raga kita materi, menghadap yang materi, tetapi jiwa kita bukan materi. Maka disitulah pentingnya kita mengetahui kiblat yang kedua untuk jiwa kita. Kalau kita belum mengetahui kiblat kita yang kedua untuk jiwa kita, maka itulah yang disebut dengan pendusta agama. Dan kita mentelantarkan yatim, mentelantarkan jiwa kita sendiri. Karena yang tak beribu, yang tak berbapak adalah jiwa. Karena jiwa tidak pernah dilahirkan. Nah, oleh karena itu jangan bangga ketika kita sudah berzakat secara materi. Jangan bangga ketika kita sudah peduli kepada yatim yang bersifat syar'i. Karena ada satu lagi yang harus kita pedulikan, yatim yang dekat dengan kita. Tiada lain adalah diri sejati kita sendiri. Maka diri sejati kita harus kita kenali. Maka siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhannya. Itulah pentingnya kita mengenal jati diri kita sendiri. Makanya coba perhatikan Quran surat Al-Maun. Barangkali pada hafal ya. Apalagi setiap malam kan kalian tarawehan. Pasti ayatnya itu kan. Kenapa tertarik pada Quran surat Al-Maun? Bukan tertarik isinya. Tertarik karena pendeknya. Dan kenapa ayat itu dipilih? Karena pendek. Saya yakin semua orang kalau ditanya, kenapa Anda baca Quran surat Al-Maun setiap sholat? Saya pastikan, pasti Anda akan menjawab, saya tertarik membaca Al-Maun karena pendek. Betul nggak? Mungkin satu dua lah yang mengatakan, saya tertarik pada Quran surat Al-Maun karena dalam sekali maknanya. Satu dua mungkin. Lanjut. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Di situ dikatakan satu, mentelantarkan yatim, pendusta agama. Yang kedua, ada kata-kata wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahu orang miskin? Tahu orang miskin? Sudah tahu orang miskin? Yang seperti apa? Nah, orang miskin dalam terminologi kita di Indonesia adalah orang yang compang-camping, duitnya nggak punya, hidupnya melarat, itu kan? Padahal dalam terminologi bahasa Arab,
miskin itu artinya orang yang tenang. Karena dari kata sakana yaskunu miskinan, dari kata sukun. Sukun itu tenang, sukun itu mati, sudah tidak bereaksi lagi. Makanya orang yang sudah tidak bereaksi lagi disebutnya sakinah, dari kata sukun. Makanya keluarganya sakinah. Artinya apa? Apapun yang terjadi di keluarga itu, masing-masing pasangan sudah tidak bereaksi lagi. Nah, kalau sudah tidak bereaksi lagi, sudah tidak bereaksi lagi, apapun yang terjadi, itu namanya sakinah. Itu enggak keluarga kita? Apapun yang terjadi tidak bereaksi lagi. Tidak ada lagi kemarahan, tidak lagi perdebatan. Apapun yang terjadi, pokoknya seperti orang mati, tidak bereaksi lagi. Begitu enggak? Itu baru namanya sakinah. Sakinah itu tidak bereaksi lagi. Nah, makanya orang miskin dalam terminologi bahasa Arab itu orang yang sudah sakinah, yaitu orang yang sudah tenang. Maka Nabi Muhammad bilang, ya Allah, hidupkan aku bersama orang-orang miskin dan matikan aku bersama orang miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin. Berani doa itu? Berani doa itu? Berani sekarang setelah saya jelaskan. Makanya banyak yang tidak berani, karena miskin maksudnya adalah melarat. Ya Allah, pergaulkan aku dengan orang yang melarat, hidupkan aku bersama orang melarat, dan matikan aku dalam keadaan melarat bersama orang melarat. Mau? Makanya hati-hati ketika belajar bahasa Arab, karena Rasulullah itu menggunakan bahasa Arab. Miskin dalam bahasa Arab artinya tenang. Jadi Rasul mengatakan, ya Allah, pergaulkan aku bersama orang yang tenang dan hidupkan aku dalam keadaan tenang dan matikan aku bersama orang-orang yang tenang dalam keadaan tenang. Berani sekarang doa itu? Berani. Pakai bahasa Arab juga berani sekarang. Kemarin-kemarin gak berani. Ya kan? Jadi sekarang tahu bahwa sebetulnya ya, ketika kita sudah peduli kepada si yatim yang ada pada diri kita, peduli nutrisinya, peduli makanannya, kenalkan si yatim yang ada pada diri kita ini, yang tak beribu tak berbapak ini, kepada dalam tanda kutip bapaknya, kepada sumbernya, maka kita akan terbebas dari mendustakan agama. Dan kita akan berada dalam keadaan miskin. Miskin artinya apa tadi? Tenang, sakinah. Gitu. Makanya ayat berikutnya apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Coba, logika Al-Qur'an itu luar biasa. Kenapa? Ya. Kenapa fawailul lil musallin adanya setelah itu? Neraka wel untuk orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi neraka wel, celakalah bagi orang yang sholat tapi sholatnya lupa. Kenapa sholatnya lupa? Karena mentelantarkan yatim, sehingga sholatnya tidak dalam keadaan tenang. Begitu. Paham ya? Paham sampai di sini? Jadi mengertilah sekarang, pendusta agama itu mereka yang tidak peduli pada si yatim yang ada dalam dirinya, sehingga dia hidupnya tidak dalam keadaan tenang. Akibatnya apa? Sholatnya celaka. Kenapa? Karena sholatnya lupa. Sahun itu bukan lalai, sahun itu lupa. Maaf ya, karena kadang-kadang banyak sekali yang mengatakan lalai itu artinya sholatnya tidak tepat waktu, sholatnya tidak pada waktunya. Padahal waktu sholat duhur dari duhur sampai asar, waktu sholat asar dari asar sampai maghrib, itu waktu sholat. Jadi boleh nggak sholat duhurnya jam 1? Ya boleh. Bahkan dalam ilmu fikih dikatakan, jika kamu sedang belajar sholat, sedang belajar ilmu untuk sholat, boleh kamu meninggalkan sholat. Kenapa? Di dalam ilmu fikih yang wajib tidak bisa menggugurkan yang wajib. Sholat wajib, mencari ilmu wajib. Boleh menunda sholat sepanjang sedang belajar ilmu tentang sholat, boleh. Yang lain-lain ya jangan ditunda.
waktunya sholat, yes, tentu saja sholat. Jadi logik sekali. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Jadi sholatnya cuman ria. Ria itu cuman ingin dipandang orang bahwa dia sholat. Maka ria ada dua, ada ria nifak, ada ria adat. Ria nifak sholatnya bermuatan. Ria adat, sholatnya cuma terjebak oleh kebiasaan. Makanya biasa sholat, begitu nggak sholat, gak enak. Gak enaknya itu karena biasa sholat, bukan karena sudah merasakan nikmatnya sholat. Toh sholatnya juga masih mentelantarkan jiwanya sendiri. Artinya kiblatnya belum kiblatain, kiblatnya cuma satu. Makanya sholat itu harus rapat safnya dan harus lurus. Ngerti maksudnya? Luruskan ingatan kita kepada Allah yang sudah tahu Allah. Rapatkan safnya, jangan ada celah tidak mengingat Allah. Itu yang namanya luruskan safnya dan rapatkan. Mengerti ya? Dan sekarang kebanyakan orang memahami itu cuman dirapatkan. Ya, rapat. Serapat-rapatnya orang sholat tetap saja ada lubang. Nah, kita mengira setan itu masuk lewat sini. Padahal setan masuknya lewat sini. Yuwaswisu fi sudur. Setan itu membisikkan kesadaran kita. Dan selama ini kita menganggap setan itu adalah entitas yang di luar diri kita. Sehingga kalau rapatkan saf, wah, rapatkan saf. Kenapa? Jangan sampai setan lewat. Lah, masalahnya kalau setan lewat, apa kabar? Kan gak apa-apa, setan juga pengen lewat. Setan lewat sini kan apa kabar? No problem. Kan dia juga pengen lewat. Tapi kalau setan yang lewat sini, itu yang jadi masalah. Karena setan yang lewat sini gak masalah. Sekarang juga setan pada lewat. Setan yang lewat sini no problem, kan gak mengganggu apa-apa. Apalagi kalau setannya itu makhluk halus. Lah saking halusnya lewat, gak kerasa apa-apa. Memang ada terganggu gitu kalau ada yang lewat. Tapi kalau dia lewat sini terganggu. Makanya luruskan safnya dan rapatkan. Ngerti sekarang maksudnya? Luruskan ingatan kita hanya kepada Allah. Rapatkan safnya, jangan ada celah di mana kita mengingat yang selain Allah. Itu baru sholatnya jamaah. Sempurna jamaahnya. Jamaahnya antara kita dengan Allah. Karena selama ini kita mengerti jamaah cuma antara kita dengan tetangga kita. Padahal serapat-rapatnya tetap aja setan lewat. Masalahnya apa? Kalau setan lewat kan nggak apa-apa. Kalau lewat tangan, kalau lewat kaki ke sini nggak apa-apa. Tapi kalau lewat sini masalah. Makanya kalau lewat sini fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi sholatnya lupa. Lupa pada siapa? Lupa pada yang disembahnya. Jadi ada kaitan sebetulnya antara zakat dengan sholat. Makanya di Quran selalu bergandengan kan, aqimus sholah wa atuz zakah, aqimus sholah wa atuz zakah. Dan perintahnya itu sholat dulu baru zakat, bukan zakat dulu baru sholat. Kenapa? Karena sesungguhnya sholat yang peduli kepada sang yatim yang ada dalam dirinya, sekaligus di situ juga kita zakat, membersihkan jiwa kita. Nah, itulah kajian ringkas sore ini. Karena tadi pagi kita sudah berbagi, ya, kajian tentang berbagi sudah kita siapkan materinya. Saya tidak mengulang itu. Sore ini meneruskan kajian tentang berbagi supaya kita tidak sombong kalau kita sudah berzakat secara materi, karena kita perlu zakat secara hakikat, membersihkan jiwa kita. Sedekah sumber bahagia bagi semua makhluk. Semoga kita selalu dimampukan untuk menjadi makhluk yang bijaksana, paripurna, dan tidak boleh ada satu makhluk pun yang terluka dan berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Saya mengingatkan kembali bahwa tugas kita di semesta ini adalah memayu hayuning bawono,
mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Jadi leluhur kita mengatakan nilai manusia itu tergantung pada kebergunaan dirinya di ruang kehidupan. Jadi semakin berguna seseorang di ruang kehidupan, maka hidupnya semakin bernilai. Dan selama ini banyak sekali orang yang salah persepsi tentang kehidupan dengan kebodohannya dan menganggap orang soleh itu adalah mereka yang hanya berkecimpung dalam urusan-urusan agama. Padahal orang soleh itu adalah mereka yang berkarya, bikin gedung, bikin jalan, menciptakan segala peralatan yang dapat mempermudah peradaban, membuat riset sehingga terciptalah yang namanya alat komunikasi, membuat riset mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga terciptalah segala kemudahan hidup karena dibantu oleh teknologi. Itu soleh itu. Oleh karena itu klaim bahwa diri saya sudah soleh karena setiap hari terus saja, mohon maaf, menyibukkan diri di tempat ibadah, mencaci maki orang lain yang berkarya dan menganggap mereka sibuk dengan urusan dunia. Hati-hati. Karena sejatinya kita datang ke semesta ini diutus Tuhan ke dunia tentu untuk berkontribusi menjadi kepanjangan tangan Allah mempercantik dunia ini. Oleh karena itu kesadaran ini perlu ditumbuhkan terutama kepada anak cucu kita. Jangan sampai konsep yang salah, paradigma yang keliru ini terus-menerus diwariskan. Lucu kadang-kadang ada ceramah agama yang isinya mencaci maki orang yang berkarya menghabiskan waktu untuk berkontribusi mempercantik dunia, dan mereka menjadi pemegang berkah dunia. Duit dipegang mereka, berkah dipegang mereka. Padahal giliran mau bangun masjid, perlu memperbaiki sarana ibadah, kan pasti akan minta ke mereka, bukan? Kan lucu. Nah, bagi yang berkesadaran ya tentu saja berada di tempat seperti ini bisa ngaji, alhamdulillah. Tidak berada di sini karena orang tua sakit, ngaji juga. Tidak berada di sini karena ada kesibukan harus menafkahi keluarga, alhamdulillah. Gak ada yang salah. Semua baik-baik saja. Karena baik buruk itu adalah produksi dari pikiran kita sendiri. Karena kita sudah dididik untuk menyalahkan ini dan membenarkan itu dengan kebodohan kita sendiri. Saya tidak pernah memuji orang-orang yang datang di tempat seperti ini. Bisa ikut kajian, ya biasa saja. Saya juga tidak menawarkan pahala apa-apa. Kalau ingin tahu, ya cari tahu. Kalau sudah tahu, itu yang namanya syafaat. Jadi syafaat itu bukan nanti yang dijanjikan di tempat yang kita belum tahu. Syafaat itu pertolongan yang datang sekarang. Kalau kita hari ini berubah menjadi lebih baik, itu syafaat. Apa wujudnya syafaat? Wujudnya syafaat itu ilmu, pencerahan yang membuat kita sadar. Kapan? Ya sekarang. Dan berubah itu nggak usah nunggu apa-apa. Kalau mau berubah sekarang ya berubah saja. Dari tidak sadar menjadi sadar, dari tidak tahu jati diri jadi tahu jati diri, itu namanya syafaat. Berulang kali saya menyampaikan sebuah ayat di Quran. Allah menyatakan, alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab.
Orang-orang yang mau memasangkan telinganya untuk mendengar perkataan dan kemudian menyaring perkataan itu dengan kewarasan pikirannya, fayattabi'una ahsanahu, dan kemudian mengikuti yang terbaik dari yang disampaikan. Karena dengan mengikuti berarti dia learning to do, mengalami, merasakan langsung. Ulaika hadahumullah, merekalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi hidayah itu dijemput. Bagaimana cara menjemput hidayah? Yang pertama memasangkan telinga, yang kedua melakukan yang didengar, lalu kita mengalami, di situ hidayah itu turun. Jadi hidayah itu bukan ditunggu aja lagi apa, nunggu hidayah. Karena Allah hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Kan kata murid itu dari uridu. Uridu itu orang yang berkehendak. Berkehendak apa? Berkehendak untuk belajar, sehingga hasil belajar itu adalah perubahan. Hasil belajar itu perubahan. Hasil belajar itu bukan sejumlah pengetahuan yang berjubel di otak kita yang kosong, bukan itu. Belajar itu bukan mengisi bejana. Belajar itu adalah mengobarkan cahaya diri agar kita menjadi cahaya semesta. Oleh karena itu, mari kita mulai proses belajar ini. Semoga apa yang disampaikan semesta lewat mulut saya menggetarkan jiwa kita semuanya, sehingga setelah ini kita berubah menjadi jiwa-jiwa yang berkesadaran. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya menyapa asmanya dengan kelembutan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagu bagus yang dilantunkan oleh Chrisye. Lagunya Lilin Kecil. Kalau saya mendengar lagu itu kadang-kadang suka cengeng, pengen menangis. Apalagi kalau mendengarkan bait demi bait dari lantunan lagu itu. Kalau saya lakukan lagu itu semuanya nggak cukup waktu. Saya akan menyuplik bagian kecil dari lagu itu. Hitam kini, hitam nanti, gelap kini, akankah berganti? Hitam kini, hitam nanti, rugi. Gak apa-apa hari ini kita gelap, tapi semoga di ujung terowongan masih ada cahaya buat kita. Hitam kini, hitam nanti, gelap kini, akankah berganti? Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau berpijar? Sanggupkah kau menyengat seisi dunia? Tidak usah jadi mercusuar di atas bukit. Jadi lilin kecil aja sudah bagus. Kalau satu lilin sudah bercahaya, 1000 lilin yang masih tertidur akan tercahayakan. Sudah cukup itu. Itu yang disebut dengan manusia paripurna. Jadi manusia paripurna itu dirumuskan oleh leluhur kita dengan 6 rumusan. Yang pertama, nulung kanu butuh. Yang kedua, nalang kanu susah. Yang ketiga, nyaangan kanu poeken. Yang keempat,
ngahudangkeun kanu sare. Yang kelima, nepak kanu poho. Dan yang keenam, nganter kanu keung. Mau jadi manusia paripurna. Ya syaratnya 6. Itu disebut rukun imannya leluhur para hyang. Sekarang bagaimana kita bisa nulung kanu butuh kalau kita nggak punya keahlian apapun? Ilmu nggak punya, keterampilan motorik tangan nggak bisa, keterampilan kaki nggak ada. Coba nyetir mobil saja nggak bisa, menggunakan pisau saja tangan nggak bisa. Bagaimana bisa nulung kanu butuh? Karena syarat nulung kanu butuh itu kita punya keterampilan hidup. Keterampilan ada 2, keterampilan motorik dan keterampilan berpikir. Dua-duanya nggak diasah, tidak berkembang. Ada lagi keterampilan hidup yang lebih tinggi yang disebut dengan keikhlasan. Ikhlas itu keterampilan hidup itu. Dan itu tidak bisa dilatihkan di universitas. Itu hanya bisa dilatihkan di dunia kehidupan nyata. Sekarang bagaimana kita bisa nalang kanu susah kalau kitanya juga susah? Bagaimana kita bisa nyaangan kanu poeken kalau kitanya masih gelap gulita? Bagaimana kita bisa ngahudangkeun kanu sare kalau kita masih tidur? Bagaimana kita bisa nepak kanu poho kita sendiri masih linglung, masih mabuk di kehidupan? Sholat aja nggak tahu siapa yang harus disembah. Padahal sholat itu jelas perintahnya. Aqimi sholat li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Bagaimana kita bisa mengingat dia kalau kita nggak kenal dia? Dan kita mengabaikan semua kata-kata yang disampaikan para nabi, para rasul. Dan mereka semua sepakat mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama mengenal Tuhan. Kita abaikan. Kita lebih percaya pada pengetahuan populer daripada pada kebenaran. Lalu kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk melakukan yang populer, sementara kita tahu yang benarnya seperti apa. Pernah nanya nggak? Seperti apa sih wudhu yang sebenarnya? Seperti apa sih sholat yang sebenarnya? Seperti apa syahadat yang sebenarnya? Seperti apa saum yang sebenarnya? Seperti apa zakat yang sebenarnya? Seperti apa haji yang sebenarnya? Pernah nanya nggak? Kita nggak pernah nanya. Ngikuti aja kebanyakan orang. Orang baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pun ngikut kalimat itu. Pernah nggak kita tanya, apa sih esensi dari syahadat itu? Kan syahadat itu 2, ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Pernah nanya nggak, siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan? Nggak pernah nanya. Padahal di tingkatan yang lebih tinggi, ketika sampai pada kalimat tauhid, la ilaha illa ana. Itu kalimat tauhid yang paling tinggi itu. Dan kalimat itu menjadi kalimat yang sempurna, wa tamat kalimatu rabbika. Kalau itu sudah menjadi pengalaman pribadi, pengalaman spiritual. Di tingkat la ilaha illa ana, kita akan sampai pada satu pengalaman di mana yang menyaksikan dia, yang disaksikan juga dia. Dan bagaimana itu menjadi pengalaman spiritual, nyata, wujud dalam diri, itu namanya kebenaran. Kalimat tauhid yang paling dasar adalah la ilaha illallah. Naik tingkat ke atas, la ilaha illa huwa. Naik kelas lagi, la ilaha illa anta. Puncaknya adalah la ilaha illa ana. Makanya perintah sholat hanya diperuntukkan untuk mereka yang sudah mencapai la ilaha illa ana. Baca itu di Quran surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Perintah sholat itu hanya diperintahkan kepada mereka yang sudah mencapai la ilaha illa ana.
Kalau begitu apa itu sholat? Sholat dalam kamus bahasa Arab artinya adalah menyatu. Sholat dalam kamus bahasa Arab artinya adalah menyatu. Menyatu artinya adalah experience of being. Di situ yang namanya ketuhanan itu muncul. Makanya Tuhan dan ketuhanan dua hal yang berbeda. Pancasila sila pertama tidak disebut Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Karena apa? Mengesakan Tuhan tidak penting. Karena yang paling penting adalah mengesa bersama Tuhan, merasakan kehadiran Dia setiap saat, setiap ruang dan waktu. Di tingkatan ini, sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang sedang sholat duhur 5 menit, tidak berbuat keji, tidak. Dia juga tidak membicarakan orang, dia juga tidak korupsi. 5 menit. Dan setelah itu apa yang terjadi? Begitu batas suci di depan masjid dilampaui, apa yang dia lakukan? Dia tetap berbohong? Karena waslatnya itu tidak jadi. Masih dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena kita tidak mempertanyakan, ya sudah, tidak ada jawaban. Karena jawaban hanya milik mereka yang mempertanyakan. Pertanyaan itu seperti kail yang dikasih umpan kita lemparkan ke laut. Dan kalau kita lemparkan kail, ada umpannya ke laut, ada harapan dapat ikan. Itulah pertanyaan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terdengar suara saya? Terdengar? Terdengar oleh apa? Oleh telinga. Kenapa kalian bisa mendengar saya? Karena punya telinga. Orang mati juga punya telinga, gak bisa dengar. Karena telingamu ada pendengaran. Dan pendengaran ada karena ada nafas. Nafas karena ada bukti sang hidup pada diri kita. Itu saja tidak disadari. Terus aja mencari yang gaib. Tuhan yang nyata dalam diri, yang berwujud nafas, nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk, nggak pernah disadari. Betul. Maaf ya, agak kenceng saya. Nggak tahu. Kalau saya kenceng ya berarti memang harus dikencengin ini. Karena saya kalau udah duduk di sini, saya sudah bermunajat tadi. Udah saya bilang sama Sang Semesta, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma mengatakan kepada Sang Semesta, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bahkan mulut saya pun tidak bisa digerakkan kalau tidak ada Sang Mutakaliman di sini. Bahkan mata saya juga tidak bisa difungsikan kalau tidak ada Sang Maha melihat linggih di sini. Bahkan tangan saya juga tidak bisa digerakkan kalau Dia Sang Maha Kuasa tidak linggih di tangan saya. Terdengar tadi kalimat syahadat? Terdengar. Dari mana kalimat syahadat itu muncul? Dari mulut saya. Kita ngaji yang sederhana, yang nyata. Jangan hayalan terus. Dari sini kan? Coba ulangi lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini mulut saya sedang melakukan apa? Sedang melakukan apa? Sedang membacakan kalimah. Awas, sedang membacakan kalimah. Namanya kalimahnya syahadat. Sedang membacakan kalimah. Awas, bukan sedang bersaksi. Bukan sedang menyaksikan maksud saya. Tetapi sedang membacakan kalimah. Apakah ketika saya sedang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, saya sedang melakukan penyaksian? Kan tidak. Karena penyaksian itu di TKP biasanya. Ada orang di kantor polisi bilang, saya melihat Pak Polisi, saya melihat. Ngomong ke polisi bukan pakai mata, kan ngomongnya pakai mulut.
Dan dia akan dipercaya oleh polisi omongannya kalau matanya pernah lihat di TKP. Di TKP itu namanya menyaksikan pakai mata. Tapi kalau sudah pakai mulut kan namanya bukan menyaksikan, menceritakan apa yang disaksikan. Mengerti maksud saya? Ini kadang ngaji yang gini aja kadang-kadang kita pabaliut ya. Karena udah kelamaan bodohnya. Udah mati pikirannya. Ulangi lagi. Jadi mulut ini sebetulnya hanya sedang menceritakan apa yang disaksikan oleh mata. Kalau matanya menyaksikan. Nah bayangkan mata tidak menyaksikan, mulut dipaksa bicara. Maka yang dibicarakan oleh mulut kan bisa jadi kebohongan karena mata tidak menyaksikan. Jadi ngarang yang dikatakan oleh mulut itu. Betul apa tidak? Lain lagi kalau dia menyaksikan di TKP, betul-betul menyaksikan dan dia saksi yang sejati, apapun diulang-ulang disuruh menceritakan, dia tidak akan pernah keluar dari yang dia lihat. Makanya ada saksi palsu, ada saksi yang tidak, ada saksi palsu, ada saksi yang asli. Yang asli itu diulangi berkali-kali untuk bicara, dia akan menceritakan hal yang sama secara konsisten karena dia melihat. Tapi yang tidak melihat diulang-ulang bisa jadi bohong itu. Makanya ketika dia mengulang, lie detector akan mengatakan kamu bohong. Karena orang yang suka bohong itu perlu cerdas. Nih kalau kalian mau berbohong ya harus pintar. Daya ingatnya harus kuat. Karena kalau daya ingatnya nggak kuat, suatu saat ketika dia mengulang, bisa jadi yang diulang berbeda yang dibicarakan dengan yang dulu. Karena memang dia tidak mengalami. Itu yang namanya kebohongan. Loh kok yang diceritakan hari ini beda dengan yang kemarin? Tuh, karena dia tidak menyaksikan. Makanya orang yang berbohong karena tidak menyaksikan, dia itu perlu ingatan yang kuat. Maka syarat untuk menjadi pembohong itu harus punya ingatan yang kuat. Nih saya kasih tahu kalau menjadi pembohong boleh. Tapi ingatannya harus kuat. Insya Allah kalau ingatannya kuat tidak akan kelihatan bohongnya. Kalau ingatannya lemah suatu saat bohongnya akan kelihatan. Karena orang bohong itu biasanya suka nambah-nambah cerita. Bahkan yang tidak dilihat pun dia tambah. Itulah cirinya orang yang berbohong. Karena judulnya ada kebohongan, saya mulai dari situ mulainya. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bersaksi loh pakai mulut ini. Lalu menyaksikannya kapan? Pernah nanya gitu? Yang waras pasti nanya, tetapi yang buta, yang hanya ngikutin apa kata orang gak pernah nanya. Orang baca gitu ngikut aja. Itu yang namanya taklid itu. Karena tidak menggunakan pikiran warasnya, pikiran kritisnya. Kan harusnya nanya, kenapa Sayyidina Umar membaca kalimat yang sama dengan kita? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menangis, bergetar, bahkan sujud di depan Rasul. Ya Rasulullah, semua hartaku aku serahkan padamu semuanya. Lalu untukmu apa Umar? Hasbi Allah, hasbi Allah. Cukuplah Allah bagiku. Kapan seseorang mengatakan cukup Allah bagi dirinya? Kapan? Kalau dia sudah menyatu, merasakan penyatuan dengan Allah. Kalian juga suka baca kalimat itu habis sholat. Hasbi Allah, hasbi Allah. Gak ada air mata, gak ada getaran, gak ada energi. Karena kalian cuma mengutarakan kalimat yang diulang-ulang oleh orang lain, tapi tidak mengalami pengalaman spiritualnya. Hanya learning to know, tapi tidak learning to do. Tidak menjadi Umar, hanya menceritakan Umar dulu pernah begitu. Tidak menjadi Musa, hanya menceritakan dulu Musa pernah begitu. Tidak menjadi Ibrahim, hanya cerita kalau Ibrahim pernah begitu. Apa hasilnya kalau kita cuma cerita, tetapi kita tidak menjadi? Agama itu bukan learning to know, learning to do, supaya learning to be, supaya Anda menjadi.